Halo, kembali lagi bertemu di channel Dosen Pintar. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB CPNS di 2020 ini tentang bidang ekonomi. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman yang ikut SKB nanti dilancarkan rezekinya, bisa lulus di instansi yang dipilih oleh teman-teman semua. Oke, mari kita lihat soal pertama. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya harus terdiri atas titik orang deputi gubernur A2, B3, C4, D7, dan E12. Nomor 24, kemudahan pelayanan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal A17, B19, C20, D22, dan E Pasal 25. Oke, kita lihat jawaban yang pertama ya. Jadi Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Jadi jawabannya adalah C, artinya setidak-tidaknya di situ artinya sekurang-kurangnya. Dan nomor 24, pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu mengatur tentang kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana kepada perusahaan penanaman modal. Jadi bisa kita lihat jawabannya yaitu D, pasal 22. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pendapatan negara di bawah ini merupakan pendapatan pajak dalam negeri kecuali A. Pendapatan biaya masuk, B. Pendapatan cukai, C. Pendapatan pajak bumi dan bangunan, D. Pendapatan pajak penghasilan, dan E. Pendapatan pajak penjualan atas barang mewah. Nomor 26, untuk memperoleh pengampunan pajak, wajib pajak harus membuat surat pernyataan yang kemudian disampaikan kepada Presiden, B. Menteri, C. Dirjen Pajak, D. Kantor pajak terdekat, dan E. Pimpinan daerah. Oke, mari kita lihat jawabannya yang nomor 25, yaitu tentang pendapatan negara yang termasuk dalam pajak dalam negeri, yaitu pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau pajak penjualan barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan cukai. Jadi jawabannya A ya. Sedangkan nomor 26 yaitu wajib menyampaikan surat pernyataan kepada menteri, yaitu pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lembaga keuangan mikro wajib menyampaikan laporan keuangan kepada otoritas jasa keuangan setiap A 5 tahun, B 2 tahun, C 1 tahun, D 6 bulan, dan E 4 bulan. Nomor 29, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan tata usaha negara, D. Peradilan perbankan, dan E. Mahkamah Konstitusi. Untuk nomor 30, surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi cadangan tujuan adalah sebesar 10%, B 20%, C 25%, D 30%, dan E 50%. Oke, kita lihat jawaban nomor 28, yaitu ada 4 bulan ya. Nah, itu bisa kita lihat jelas di jawabannya. Sedangkan 29 yaitu peradilan agama, yaitu pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang sengketa perbankan. Dan pasal 30 yaitu sebanyak 30%. Jadi jawabannya adalah D. Nah, saya rasa jelas semuanya untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi hal di bawah ini, kecuali A. Menghimpun dana, B. Kegiatan jual beli saham langsung, C. Pengambil alih utang, D. Pembiayaan penyewaan barang bergerak, dan E. Investasi berupa deposito. Untuk soal nomor 32, dalam dunia keuangan, selisih lebih antara harga jual dan nilai nominal obligasi disebut dengan istilah A. Agio obligasi, B. Anuitas kekal, C. Obligasi akrual, D. Diskonto obligasi, dan E. Amortisasi obligasi. Kita lihat jawabannya nomor 31, ada kata kecuali ya teman-temannya. Oke. Jadi nomor 31 jawabannya B, yaitu kegiatan jual beli saham langsung. Bisa jelas kita lihat di jawaban, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah.
dan lain-lainnya. Sedangkan untuk 32 jawabannya A. Agio obligasi itu selisih antara harga jual dan nilai nominal obligasi. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Hal-hal yang terkait dengan pengurusan dan pemberian harta pailit diawasi oleh A. Panitia pengadilan, B. Kurator, C. Balai harta peninggalan, D. Hakim pengawas, dan E. Kreditor pailit. Nomor 34, Undang-Undang mengatur tentang mekanisme pengampunan pajak adalah Undang-Undang nomor A. 11 tahun 2014, B. 14 tahun 2014, C. 11 tahun 2016, D. 14 tahun 2016, dan E. 22 tahun 2016. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe dulu ya. Oke, nomor 33 jawabannya D, yaitu hakim pengawas, sesuai dengan pasal 65, yaitu hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemeriksaan harta pailit. Sedangkan nomor 34 cukup jelas ya, sesuai dengan nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah menerima rekomendasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi kritis menjadi kondisi normal, Presiden harus memutuskan untuk menerima rekomendasi atau menolak rekomendasi tersebut selambat-lambatnya dalam waktu A 24 jam, B 48 jam, C 72 jam, dan D 7 hari, dan E 14 hari. Soal nomor 36. Suatu pasar di mana penawaran satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan disebut dengan A. Pasar persaingan sempurna, B. Pasar monopoli, C. Pasar monopsono, D. Pasar oligopoli, dan E. Pasar duopoli. Baik teman-teman, mari kita lihat jawabannya. Yaitu Presiden memutuskan paling lambat 1 kali 24 jam status stabilitas sistem keuangan menjadi kondisi normal dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi. Jadi jawabannya A, itu 24 jam ya teman-teman ya. Oke, nomor 36. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana penawaran satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi jawabannya jelas ya teman-temannya, yaitu D. Pasar oligopoli. Nah, ini agar teman-teman hafal, agar selalu ingat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menko Perekonomian, D. Menteri Keuangan, dan E. DPR. Nomor 39. Pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi disebut dengan A. Aktuari, B. Nilai residual, C. Prospektus, D. Rasio dividen, dan E. Amortisasi. Oke, kita lanjut ke nomor 40 dulu ya. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia telah ditetapkan memiliki modal berjumlah sekurang-kurangnya A. 2 triliun rupiah, B. 5 triliun rupiah, C. 10 triliun, D. 25 triliun, dan E. 50 triliun. Oke, jadi jawaban nomor 38 yaitu berdasarkan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang nomor 25 itu tentang penanaman modal, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jawabannya itu A. Presiden. Soal nomor 39. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Jadi jawabannya itu E. Amortisasi. Sedangkan nomor 40 bisa kita lihat jawabannya, yaitu sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 ya. Modal Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah. Jadi jawabannya A. 2 triliun rupiah. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, subscribe, like, dan share videonya.